Halo, assalamualaikum sob. Balik lagi di channel ini. Nah, pada video sebelumnya saya telah membagikan bagaimana sih cara melakukan atau menyeting sebuah mikrotik, khususnya yang saya punya di sini yaitu mikrotik RB9412ND. Nah, videonya sudah saya bagikan ya kemarin, bisa cek di deskripsi video di bawah. Nah, kemarin ada saya bilang bahwa kita untuk membuat atau mengenerate voucher itu kita tidak perlu masuk di sini user dan membuat satu persatu karena mungkin terbilang agak ribet ya. Nah, solusinya itu ya kita harus membuatnya di salah satu aplikasi yang populer sekarang yaitu Micmon. Nah, di sini kita bisa membuat user profile di aplikasi tersebut. Serta usernya bisa kita langsung generate, misalkan kita mau membuat 100 user, nah bisa melalui aplikasi tersebut. Nah, kita langsung saja search ya, yaitu kita search di Google dengan nama Micmon. Nah, di sini paling atas Laksa 19, kita langsung saja klik. Sini langsung diarahkan ya. Oke. Di sini kita langsung saja download, baca selengkapnya. Di sini kita klik. Selanjutnya di sini kita bisa langsung mendownload, yaitu download Micmon versi 3. Kita klik. Nah, di sini ada dua ya. Di sini ketika kita menggunakan Micmon online, maka kita bisa mendownload Micmon versi 3 ini. Nah, kalau offline yang kita simpan di komputer kita download Micmon versi 3 tambah web server. Nah, kita klik saja di sini langsung terdownload. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendownloadnya. Jadi saya cancel. Di sini kita langsung saja masuk di sini. Ini ya filenya. Ukurannya itu terbilang kecil yaitu 8 MB. Setelah kita download, kita langsung saja ekstrak di sini saja. Ini dia filenya. Setelah itu kita langsung saja buka. Nah, setelah itu kita langsung buka Micmon server ini. Setelah itu kita tunggu. Kalau ada muncul pesan seperti ini, allow akses saja. Nah, ini sudah didapat IP-nya ya. Setelah itu kita langsung open Micmon. Saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Nah, untuk masuk di sini kita menggunakan password default dulu dari Micmon, yaitu passwordnya usernya Micmon. Passwordnya 1234. Setelah itu kita langsung saja login. Nah, di sini penampakannya setelah kita login. Di sini untuk mengatur ulang passwordnya kita langsung saja di sini Micmon. Misalkan saya kasih nama Asri. Passwordnya seperti yang di Winbox ya, 1234. Sini 1234. Sini kita bisa enable atau disable, biarkan saja seperti ini. Setelah itu kita save. Nah, untuk menghubungkan mikrotik kita ke Micmon ini, kita harus klik add router. Di sini kita langsung saja add router. Misalkan di sini namanya seperti channel ini ya, Box Las IP mikrotik. Nah, perlu sobat ketahui berapa IP mikrotik kalian. Di sini saya tunjukkan bahwa IP mikrotik saya itu kita langsung masuk di IP address. Nah, di sini IP mikrotik saya yaitu ini yang saya bridge ya, bukan sumber internet. Yang ini kita masukkan IP-nya 10.50.1.1 atau bisa kita lihat juga di DHCP server di network. Ini dia gateway-nya ya. Maksudnya itu gateway-nya yang kita kasih masuk. Kita copy. Setelah itu kita kembali ke Micmon. Oh ya, salah. Ini kita paste di sini. Nah, username-nya ingat, username untuk login ke Winbox. Kemarin saya buat password seperti username seperti ini, Asri. Passwordnya kemarin juga 1234. Nah, di sini kita beralih ke sebelah kanan ya. Hotspot name-nya ya sembarang saja, Box Las. Ini DNS name, jangan lupa kita taruh juga sesuai yang kita setting kemarin, yaitu
di sini. Server profile di sini DNS name-nya foxlux.com. Sini kita copy juga. Jangan sampai salah ya. Ini tempel seperti ini. Sini mata uangnya kita masukkan saja rupiah. Auto load-nya itu 10 detik, lalu di refresh otomatis, dan idle timeout 10 menit. Ketika kita tidak menyentuh apa-apa atau mouse-nya ini tidak bergerak, maka akan meminta login ulang setelah 10 menit. Traffic interface ya sesuaikan saja, kalian mau lihat di traffic interface yang mana. Dan yang paling penting di sini yaitu live report. Di sini kita menampilkan berapa jumlah voucher yang laku hari ini, atau ya tepatnya hari ini ya, mulai jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Di sini kita enable supaya kita bisa langsung melihat. Setelah settingannya sudah benar, kita langsung save. Sebelum kita connect, kita ping dulu ya. Nah, di sini ping oke, berarti sudah bisa kita hubungkan ke MikroTik kita. Setelah settingannya sudah benar dan di sini pingnya oke, kita langsung saja klik connect. Kita tunggu. Oh ya, kenapa agak-agak lama ya? Kita lihat dulu passwordnya apa. 1234 1234. Kita cek dulu di Winbox kenapa agak-agak lelet masuk atau tidak mau masuk. IP. Oh ya, sistem users. Ini asri. Coba kita ganti ya passwordnya. 1234 1234. Sini juga 1234 1234. Oke. Nah, sekarang passwordnya sudah terganti ya. Kita save lagi, lalu klik connect. Ini pasti sudah bisa. Nah, sudah bisa ya. Ternyata kemarin saya agak-agak lupa passwordnya. Kirain itu passwordnya 1234, ternyata password untuk masuk ke login di Winbox ini atau untuk mendapatkan akses internet. Nah, di sini sudah ada yaitu hotspot aktif, yaitu komputer saya yang kita gunakan saat ini. Dan hotspot user ada dua, yaitu default trial dan ini yang saya buat kemarin yang passwordnya itu 1234. Nah, sekarang Winbox-nya itu sudah terganti ya, karena baru saya ganti tadi. Setelah itu di sini kita langsung saja buat profile terlebih dahulu. Di sini kita masuk di hotspot dan user profile. Kita klik lalu add profile. Di sini add profile. Nah, misalkan kita langsung saja buat voucher 2000. Voucher 2000. Address pool biarkan saja seperti ini, non. Share user ya misalkan 1, dan kecepatannya yang paling penting di sini yaitu misalkan uploadnya 512k /1024k. Maksudnya di sini untuk kecepatan uploadnya 512 dan untuk downloadnya 1 MB. Expired mode ya kita di sini remove. Ketika masa aktifnya sudah habis maka akan terhapus. Nah, validasinya di sini misalkan voucher 2000, kita menaruhnya atau membuatnya masa berlakunya itu sampai kapan. Nah, biasanya itu kalau di sini di daerah saya biasanya 12 jam, berarti 12H. Di sini ada penjelasannya ya. Format validasi yaitu day berarti 30 day, artinya berarti 30 hari. 12H berarti 12 hours. 30M berarti 30 menit. Nah, formatnya seperti ini. Jika 5H 30M maka durasinya itu 5 jam 30 menit. Nah, di sini durasi validasinya itu masa berlaku voucher ini 12 jam bisa digunakan. Terus harganya itu ya sesuai di sini 2000 dan selling price-nya itu 2000. Nah, di sini misalkan kalau kalian menitip voucher kalian ini di penjual dan kalian ingin memberinya komisi, bisa kalian atur di sini. Misalkan yang kalian berikan untuk voucher 2.500 rupiah berarti dikurang 500 1.500. Nah, seperti itu ya. Oke.
Setelah itu di sini biarkan saja 2000 ya, tidak apa-apa. Ini parent kui ketika kalian sudah menerapkan di sini quick quest simple kui, jadi kita bisa parent supaya langsung mengarahkan ke situ. Sini belum saya setel, jadi kita langsung saja simpan. Nah di sini untuk profile 2000 sudah kita buat. Di sini kita langsung saja salin dulu karena kita akan membuat profile baru. Langsung kita saja close. Nah misalkan di sini saya membuat lagi voucher yang 5000 ya, 5000 di sini 5000. Address pool biarkan saja seperti ini. Share user satu saja, kecepatannya seperti yang tadi 512k/1024k, atau bisa juga seperti ini 1M berarti 1 mega. Ini biasanya saya mengetik 1024k, kecepatan downloadnya 1 MB, dan expired modenya itu yaitu remove, dan validasinya masa berlaku voucher 5000 ini biasanya kalau di sini 2 hari 2 day, berarti 2 hari 2 day. Price nya ya 5000, di sini juga 5000. Dan di sini perlu saya jelaskan juga lock user. Ketika disabel maka bisa digunakan di device lain ketika smartphone yang kita gunakan pertama kali login di logout dan bisa kita gunakan. Nah ketika di enable maka HP yang kita gunakan atau device yang kita gunakan pertama kali login maka akan tidak bisa digunakan di device yang lain. Ini maksudnya ya, enable dan disable. Di sini saya disable saja karena siapa tahu ada user yang ingin menggunakan di device lain. Oke, setelah itu kita langsung save. Saya buat lagi voucher yang terakhir ya. Ini bisa kalian tambahkan. Ini sebagai contoh saja untuk melengkapi dari penjelasan menambahkan user ini, add profile ini, yaitu kita tambahkan lagi yang satu, misalkan voucher 50.000. Sini saya buat share usernya satu juga dan kecepatannya sama seperti yang tadi 512k/1024k, dan expired modenya itu karena biasanya kalau voucher 50.000 itu ya kadang dia memperbaharui ya, jadi kita tidak perlu repot-repot membuat ulang voucher yang sudah expired. Di sini saya pilihnya remove, notice dan record, berarti ini artinya voucher tersebut akan disimpan di MikroTik dan ada notifikasinya sudah expired. Nah, di sini saya pilih di sini. Oke, kita lanjut ke validasinya, yaitu biasanya 30 day, yaitu 30 hari 1 bulan. Price-nya ya sesuai 50.000 dan di sini selling price-nya juga 50.000. Oke, setelah itu kita langsung saja save. Lalu close. Nah, di sini sudah ada 3 profile yang kita buat. Selanjutnya kita langsung kembali ke dashboard. Di sini kita akan membuat user semisal 50 user untuk voucher 2000. Lalu kita bisa klik di sini generate. Misalkan saya contohkan ya, generate di sini, atau kita bisa masuk di sini di user generate, sama saja. Untuk lebih ringkasnya bisa langsung klik di sini generate hotspot user. Nah, penjelasannya di sini misalkan saya ingin membuat voucher 150 lembar lah. Misalkan servernya biarkan saja seperti ini all, dan mode user dan password. Nah, biasanya user sama dengan password. Di sini maksudnya usernya itu sama dengan password. Kalau username dan password berarti username-nya beda dan passwordnya juga berbeda. Jadi untuk lebih ringkasnya username sama dengan password. Nah, panjangnya itu di sini name like, biasanya ya sesuai kebutuhan kalian lah. Biasanya kalau saya ya 6, panjangnya 6 atau bisa juga 5. Prefix ini biasanya kalau voucher misalkan 2000 ya kita tandai sini angka 2 awalannya. Begitu ya. Nah, karakternya di sini ada beberapa pilihan, misalkan huruf kecil semua yang di belakangnya itu ada angka. Terus ada juga pilihan huruf besar semua.
Nah, sesuaikan saja selera kalian, atau bisa random huruf besar dan huruf kecil dicampur dengan angka. Nah, biasanya kalau saya ya huruf kecil semua, terus itu dicampur biasa di tengah angka atau di belakang. Kalau ini yang di atas, yang jelas angkanya itu selalu di belakang, dan ini biasanya random angka di tengah, huruf lagi di tengah, atau ya pokoknya random lah ya. Biasanya saya memilih yang ini, sesuaikan saja kebutuhan kalian. Dan profilnya itu ini yang paling penting, jangan lupa misalkan 50 lembar kita ingin membuat voucher 2000. Dan time limitnya ini perlu dipahami juga bahwa time limit ini bukan masa berlakunya ya, berarti ini artinya masa pakai. Misalkan voucher 2000 itu time limitnya, masa pakainya itu berarti 3 jam, 3 hours, ini 3 jam ya. Nah, setelah 3 jam vouchernya ini tidak dihapus di Mikrotik, tetapi setelah sampai 12 jam setelah voucher ini aktif, maka akan secara otomatis dihapus di Micmon, tapi tidak bisa digunakan karena sudah masuk time limitnya, sudah habis. Nah, di sini 3 jam untuk voucher 2000. Data limitnya itu sembarang, kalau kalian ingin memberi data misalkan voucher 2000 misalkan 1 giga, kita klik di sini 1 MB di sini, bisa juga dipilih GB. Nah, karena biasanya saya tidak menerapkan itu, jadi saya kosongkan saja. Jadi saya kosongkan ya. Nah, komennya di sini untuk memudahkan kita memberikan komentar, misalkan voucher 50.000 ini 2000 ini saya memberinya ke penjual yang ini, kita kasih nama saja sesuai selera kalian. Nah, kebetulan di sini saya kasih nama saja penjual 1. Nah, oke. Setelah semuanya sudah benar, pastikan isinya seperti ini ya. Ini bisa kosong dan ini bisa juga kosong. Setelah itu kita bisa langsung generate. Oke. Nah, di sini sudah selesai kita buat khususnya untuk voucher 2000. Nah, selanjutnya kita langsung saja buat lagi voucher 5000 ya. Misalkan kita buat lagi 50 lembar. Username sama dengan password, panjangnya 5 karakter, ditambah lagi prefix karena ini voucher 5000 berarti 5, dan karakternya sama seperti yang tadi, random, profile 5000, dan time limitnya itu biasanya kalau di sini ya 10 jam, 10 hours. Data limit kita kosongkan, dan di sini kita kasih nama penjual 1 lagi. Oke. Setelah itu kita generate lagi. Nah, ini sudah selesai ya, kita langsung saja ke dashboard. Nah, sekarang secara otomatis sudah ada hotspot user sebanyak 102. Tadi ada 2, sekarang sudah ada 100 karena kita sudah membuat tadi atau mengenerate voucher sebanyak 100 lembar, yaitu 50 lembar voucher 2000 dan 50 lembar voucher 2000. Untuk melihatnya kita bisa langsung saja klik di sini atau bisa masuk di user list. Nah, di sini search, misalkan ingin mencari voucher tertentu, di sini profilnya yang kita buat tadi ya, voucher 2000, 5000 dan 50000. Dan komennya di sini sesuai yang telah kita buat tadi, yaitu voucher 2000 sebanyak 50 lembar. Komennya itu penjual 1. Di sini kita bisa langsung klik dan melihatnya. Di sini semuanya yang telah kita generate tadi secara otomatis, yang dibuat itu random ya kodenya. Dan di sini jumlahnya sebanyak 50 lembar. Dan untuk melakukan print out, kita langsung saja bisa memilih di sini yaitu default. Maka secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Nah, ini terbilang simple ya, ini bawaan dari Micmon. Ini bisa kalian modifikasi tampilannya. Nah, mungkin di next video bisa kita ganti ya, karena untuk video ini kita khusus untuk melakukan generate voucher dengan mudah tanpa ribet di aplikasi Winbox dengan bantuan aplikasi Micmon. Nah, di sini setelah itu kita bisa langsung memilih lagi, misalkan voucher yang 50.000 kita soal, misalkan voucher yang 5.000 tadi ya yang kita buat. Sini kita bisa lihat lagi default. Oke. Sini
tampilannya. Ini Micmon bisa kita hapus nantinya, pokoknya bisa kita modifikasi tampilan voucher yang kita ingin print out. Oke. Nah, karena di sini sudah ada hotspot user atau user profile user yang telah kita buat untuk login ke Mikrotik. Selanjutnya kita lihat di aplikasi Wimbox apakah sudah ada juga atau bagaimana. Kita langsung saja masuk di IP hotspot. Lalu di user di sini sudah ada juga 102 user yang telah kita buat, dan ini dibuat di Micmon tadi ya. Ini kita langsung saja inline comment supaya memudahkan kita melihatnya ya. Oke, ini voucher 2000 dan 5000 di bawah sebanyak 102 semuanya. Dan user profilnya sudah ada juga yang telah kita buat tadi di sini. Nah, sangat jelas ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat di sini untuk membuat satu persatu voucher. Nah, di sini juga sudah ada sistem schedule. Ketika masa expirednya sudah habis ya otomatis dia akan menghapus voucher tersebut. Di sini sudah dibuat coding secara otomatis ya dari Micmon. Ini codingnya dari Micmon, jadi jangan dihapus. Oke, kita langsung saja oke. Ini kita bisa tinggalkan atau kita bisa tutup karena sudah selesai. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan di antara kalian. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat user misalkan satu orang dengan dia request misalkan saya buatkan voucher yang nama ini. Misalkan ya, dia mintanya seperti itu tanpa random. Nah, kita bisa langsung saja klik di sini add hotspot user. Ini membuatnya satu persatu ya. Ini kita alt, misalkan namanya itu ya taruhlah Agus 11. Kita samakan saja passwordnya Agus 11. Kita tempel. Oke. Dan profilnya itu misalkan ya karena 1 bulan, dia berlangganan 1 bulan, pilih saja voucher 50.000. Nah, time limitnya ya sama seperti biasa 30 day. Kalau kita ingin menerapkan 30 hari atau ya 15 hari masa pakainya, misalkan 15 day. Data limit ya kita kosongkan kalau kita tidak ingin memberikan batas kuota. Misalkan yang ini 50.000 kita memberinya kuota sekian ya, taruh saja di sini 50 misalkan 5 giga, berarti akan 5 giga. Ini saya kosongkan dan komennya ini user untuk Agus ya. Oke, kita saja langsung melakukan save. Nah, kita bisa langsung di sini lihat time limitnya itu 2 week, berarti 2 minggu 1 day, berarti 2 minggu ditambah 1 hari ya, cocoklah 15 hari ya. Sini vouchernya harga price-nya 50.000 dan selling price-nya 50.000. Validasinya ya 30 hari sesuai yang telah kita buat tadi di user profile. Nah, kita bisa langsung melakukan print di sini seperti QR code. Nah, di sini sudah langsung muncul ya QR kodenya. Nah, itu. Atau bisa langsung melakukan print. Oke. Selanjutnya kita langsung saja close karena kita sudah membuat. Kita lihat dulu user yang telah kita buat tadi atas nama Agus. Biasanya itu ada di bagian bawah. Di sini tidak nampak ya di komennya karena cuman satu kita tidak mengenerate tadi. Biasanya di komen di paling bawah yang telah kita buat tadi. Nah, setiap kali kita membuat user baru maka akan selalu berada di bagian bawah. Nah, ini dia Agus 11. Nah, setelah itu tidak upload rasanya ya kalau saya tidak mencoba user Agus ini, Agus 11. Oke, saya salin. Setelah itu saya masuk kembali boxlas.com. Ini user default yang telah saya buat kemarin ya waktu melakukan penyetingan di Mikrotik saya. Kita logout dulu, login. Ini usernya tadi Agus 11, lalu connect. Oke, nah di sini sudah sukses masuk.
Ini IP-nya sama seperti yang tadi. Oke. Nah, bagaimana sob? Sangat-sangat mudah kan mengenerate voucher secara otomatis, biar itu sampai 500, 200 langsung terbuat secara otomatis dengan bantuan aplikasi Micmon. Nah, kita tidak perlu repot-repot membuat user di sini di aplikasi Winbox. Nah, karena secara otomatis sudah tergenerate otomatis di aplikasi Micmon. Oke, mungkin sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Seperti biasa, jika ada kendala terkait video yang saya bagikan di video kali ini ya sertakan saja pertanyaan kalian ya di kolom komentar di bawah. Oh ya, jika ada tambahan sampaikan juga di kolom komentar ya, karena tidak bisa dipungkiri mungkin ada kekurangan dari video ini yang saya buat demi untuk ya mengembangkan lagi atau demi untuk perbaikan lagi di video yang saya buat selanjutnya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.